Selamat hari Minggu, selamat memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-6 yang kita buat juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, diawali dengan saat teduh bersama. Kita mengaku dosa. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesat, disiksa dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi bersama
Kidung Jemaat 353 ayat 1 sampai 4. sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita.
Silakan duduk kembali. Mari bersama kita akan merenungkan firman Allah dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa. Ibadah yang kami lakukan ini sebagai bentuk syukur kami, bahkan cinta kami kepadamu, dan penyerahan bagaimana kami mau hidup di dalam kehendak-Mu. Biarlah dalam ibadah ini tetap kami merasakan hadirat Allah, dan kami percaya apa yang terus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan boleh berjalan di dalam kehendak-Mu dan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang juga sebentar hendak kami renungkan bersama. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, untuk bisa menghayati firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka kitab suci kita, kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dari renungan bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 adalah, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Pada ayat yang ke-10. Memang menarik untuk mencari jawabannya.
siapa orang ini? Itu juga sama ketika bertanya tentang siapakah Anda. Ingin mencari tahu jawaban siapa Anda. Atau kita juga bisa bertanya tentang siapakah dia, anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, teman Anda. Dan kita ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui tentang siapa orang ini atau siapa dia? Tentu kita harus mencermati bagaimana kehidupannya. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya akan mengajak kita untuk menemukan tentang pertanyaan orang-orang Yerusalem yang melihat arak-arakan ada Yesus yang masuk ke kota itu dan bertanya, siapakah orang itu? Walaupun memang diperoleh jawaban, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tetapi apakah hanya itu tentang siapakah orang ini yang menunjuk kepada Yesus? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk bisa memahami bacaan kita. Yang pertama adalah bahwa umat Yahudi, umat Allah waktu itu memiliki satu pemahaman, pikiran tentang satu kondisi negeri mereka yang sedang mengalami penjajahan oleh Romawi, di mana mereka merindukan kelegaan, mereka merindukan kebebasan bagi Yerusalem dari penjajahan itu. Dan mereka merindukan siapa yang mampu melepaskan itu. Dan dalam satu keyakinan mereka, mereka tahu dia adalah Mesias yang memang Allah akan hadirkan membebaskan Yerusalem, umat Allah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang sedang bersama dengan Yesus, arak-arakan itu, apakah demikian memahami tentang Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma? Apakah itu menjadi sebuah arak-arakan gelombang kekuatan besar untuk membebaskan Yerusalem, memerdekakan dan memberikan kepuasan bagi umat Allah waktu itu? Memang cukup kental bila itu ada dalam pemikiran mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang, ya memang Yesus adalah Mesias yang diharapkan oleh mereka. Tetapi kita akan lebih tahu tentang sebenarnya di balik apa yang Yesus sedang lakukan, masuk ke kota Yerusalem itu, apa yang hendak dia sampaikan? Siapa dia? Siapa orang ini? Saya akan mengajak kita mundur ke belakang, Bapak, Ibu, Saudara, pada Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Mari kita melihat pada sosok Yesus sendiri. Diri Yesus, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan. Disebut pada Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia masuk ke kota Yerusalem kepada para muridnya. Tetapi bagaimana perasaan Yesus sendiri akan hal itu?
Tercatat pada Yohanes pasal 12 ayat 27 dan 28. Saya bacakan buat kita. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kondisi Yesus, perasaannya terharu, diselimuti sesuatu yang berat. Ada kesedihan. Dia melihat umat Allah. Dia melihat orang-orang Yerusalem ketika dia akan memasukinya. Sesuatu yang dia sudah rasakan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita lihat dalam bacaan kita, Yesus datang dari arah timur Yerusalem, yaitu jalan yang dari Yeriko melewati Betania, kemudian masuk ke Yerusalem melalui gerbang sebelah timurnya. Perjalanan yang bisa mengundang perhatian banyak orang, sehingga kita menyaksikan banyak orang yang melihat, mengetahui, ikut di dalam arak-arakan Yesus ke kota Yerusalem. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus ke kota Yerusalem, dia tidak berjalan kaki. Dia menaiki seekor keledai muda. Bapak Ibu Saudara, kenapa keledai? Mungkin banyak orang yang tidak tahu, tapi kita harus tahu bahwa keledai itu adalah binatang pekerja berat. Keledai bukan binatang pemalas, namun hanya tampak malas. Meskipun keledai termasuk binatang yang lambat, namun binatang ini mampu menerima dan menahan beban apapun selama keempat kakinya masih mampu menahan beban yang dipikulnya. Jadi kita bisa bayangkan Yesus naik seekor keledai muda. Makanya keledai itu kuat, karena memang keledai itu pekerja berat. Dan dalam tradisi timur, keledai itu melambangkan binatang yang damai. Tidak seperti kuda yang melambangkan binatang peperangan, kepahlawanan, kehebatan. Yesus datang menunggangi keledai, itu melambangkan kedatangannya sebagai pembawa damai, bukan untuk berperang. Dan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dalam arakan-arakan itu, orang banyak meneriakan Hosana. Apa sih maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam bahasa Ibrani, kata Hosana atau Hoshana atau Hosiana itu mengandung arti selamatkanlah, tolonglah, aku memohon. Jadi kata itu mengandung satu doa atau permohonan umat. Namun ketika itu dinaikkan, juga ada satu sukacita dan pujian kepada Tuhan, yang kepada Yesus umat memohon, selamatkanlah kami, tolonglah kami, bebaskan kami dari penjajahan. Hosana itu sebuah ucapan mengeluk-elukkan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa itu disebutkan? Kemudian diketahui memang pada akhirnya apa yang terjadi, sebuah penggenapan dari janji-janji Allah tentang keselamatan yang datang dari Allah di dalam Yesus sebagai Raja Damai. Nah, kita juga melihat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ada yang membawa daun palem, seperti yang tadi kita juga saksikan. Ada daun palem yang dibawa, itu melambangkan kegembiraan.
penyambutan dalam sebuah pesta, sebuah nyanyian yang mazmur disampaikan, lalu ada yang membawa dahan, melambai-lambaikannya, ungkapan sukacita, kegembiraan. Di sini Bapak Ibu Saudara, memang apa yang terjadi, bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi, sesuatu yang punya makna, ada arti, bukan sebuah cerita yang lewat begitu saja. Sebab betul pada hari itu mungkin orang tidak mengerti apa yang telah terjadi, tengah terjadi. Tetapi kemudian para muridnya baru menyadari ketika Tuhan bangkit, bahwa peristiwa itu sebuah penggenapan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan bahwa pada hari itu Yesus masuk ke kota Yerusalem adalah pada tanggal 10 Nisan, yang dalam kitab Keluaran 12 ayat 3 sampai 6 itu menyebutkan pada tanggal itulah, tanggal 10 Nisan, anak domba Paskah dipilih dan ditetapkan untuk dipersiapkan disembelih. Di tanggal itu Yesus memasuki kota Yerusalem seolah menjadi seorang anak domba Allah yang memang dipilih, ditetapkan, dipersiapkan untuk dikorbankan. Dan pada tanggal 14 Nisan, pada hari Jumat, memang benar Yesus anak domba Allah itu disembelih, disalibkan, mati, dikorbankan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa orang ini? Bukan hanya nabi, bukan hanya orang tahu anak tukang kayu. Biodata tentang Yesus mungkin banyak orang tahu, tapi siapa sebenarnya orang ini? Kesaksian penulis Matius mengajak kita untuk menghayati firman Allah yang membawa kita lebih mengenal siapa orang ini, siapa Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus? Sesuatu yang membuat kita menghayati iman kita. Dan saya juga akan mengajak kita melihat pada bagian ketika Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang akan ditunggangi. Dia mengatakan ketika kalau ada yang punya bertanya, kenapa kamu mengambilnya? Tuhan katakan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya lagi. Di sini sosok Yesus, apa yang kita lihat dalam bacaan kita, mungkin mengundang tanda tanya, misteri, siapa dia? Tetapi setiap tindakannya, setiap kata-katanya, setiap sikapnya itu punya arti dalam menghayati kehadirannya di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rangkaian apa yang kita temukan dalam bacaan ini, baiklah kita menemukan jawaban tentang siapakah orang ini. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan buat kita Bapak Ibu Saudara tentang siapakah orang ini, siapakah Yesus dalam bacaan kita. Yang pertama adalah dia adalah apa yang sedang dia kerjakan dan perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang dia kerjakan dan perjuangkan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang Yesus kerjakan sepanjang hidupnya, yang dia perjuangkan sepanjang hidupnya,
menghadirkan kehidupan yang melimpah bagi setiap orang yang percaya. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak menyakiti. Dia mengembalikan kehidupan, memanusiakan manusia. Dia membawa damai, dia membawa sukacita, dia menghadirkan sebuah harapan. Itu yang dia perjuangkan. Yang kedua, siapa dia? Dia adalah kepada siapa dia sedang patuhi dan ikuti. Siapa yang sedang dia patuhi dan ikuti? Dalam Lukas pasal 22 ayat 42 disebutkan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Sepanjang hidup apa yang dia kerjakan dan dia perjuangkan hanyalah mentaati kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Bahkan dia menyangkal dirinya ketika dalam doa itu, kalau boleh cawan ini berlalu, dia tidak melakukan itu. Kehendakmu-lah yang terjadi. Kepatuhannya kepada Allah sungguh membawanya pada pengorbanan di kota Yerusalem. Apa yang awal saya sebut dia sampaikan kepada para muridnya, yang akan terjadi di Yerusalem, dia akan diolok-olokkan, disesat, bahkan dibunuh, disalibkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi dan dialami. Itu sebuah harga yang dia harus tanggung di tengah perjuangannya menyatakan kepatuhan kepada Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Anda? Siapakah saya? Ini bukan soal biodata, nama, alamat, tanggal lahir, orang tua, jenis kelamin, sifat, hobi, dan sebagainya. Tapi siapakah Anda yang sedang hidup sampai hari ini di tengah pergumulan yang ada? Siapakah orang ini? Kita tidak usah menunjuk kepada orang lain siapa dia, tetapi siapa diri Anda di dalam kehidupan yang sedang Allah berikan, di dalam kehidupan yang masih Allah nyatakan untuk kita isi. Mungkin semua orang akan sibuk dengan mencari tahu siapa teman Anda, siapa orang tua Anda, dan Anda terkejut dengan sikap dan gaya mereka kepada Anda. Anda kecewa, Anda nggak suka. Tapi mari pada ibadah pagi ini, di Minggu Palmarum ini, setelah kita melihat siapakah orang ini, siapakah Yesus, kita boleh berefleksi juga tentang siapakah kita di hadapan Allah. Apakah kita orang yang sedang mengerjakan, memperjuangkan kebenaran, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, menghadirkan kekuatan, semangat, sesuatu yang memberi optimis, harapan kepada banyak orang yang segala pergumulan, termasuk kita sendiri yang sedang bergumul. Apapun yang kita sedang kerjakan bukan sekedar menghabiskan tenaga dan waktu, tetapi kita punya misi. Misi Yesus adalah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tetapi apa yang kita sedang perjuangkan sampai detik ini, yang mungkin kita capek dan lelah, terlebih dalam menyikapi dampak penyebaran COVID-19, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk sesuatu yang bersifat fana, tetapi demi sebuah kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah kita. Apa yang baik yang kita sudah lakukan dan terus kita akan perbuat, apa yang bermanfaat yang sudah kita lakukan dan terus kita akan kerjakan, sampai kapanpun
kita melakukan, kita memperjuangkan itu untuk sebuah kepatuhan kita kepada Allah kita. Bahkan di saat kita kecewa, orang gak menghargai kita. Kita mungkin capek, lelah, di mana orang gak melirik kita, memperhatikan kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadikanlah apa yang sedang Anda kerjakan sebuah kesaksian iman yang nyata buat Allah, dan banyak orang terberkati. Maka jangan lelah, tetap semangat, sebab kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kuatkan hatimu, karena Tuhan memelihara hidup kita. Dia memerlukan Anda. Dia membutuhkan kita. Dan untuk saat inilah Allah tempatkan kita di tengah kondisi, di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, di negeri ini, dalam sebuah pergumulan dampak penyebaran COVID-19. Untuk itulah Anda ada, dan Tuhan memakai Anda. Amin. Kita mengambil satu Bapak Ibu Saudara. Dan mari bersama kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Kali-Kali, dan kepada Yesus Kristus, Bapa kita, yang kami dari Roh Kudus, yang berita di pohon dan disalibkan, turun dalam kerajaan pada hari ketiga bagi pula dari Tuhan, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang Kristus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit lagi dari hidup yang kekal. Amin. Silakan. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH, Prokantor, pemain musik, LCD video, dan sound system. Untuk ibadah Kamis Putih pada tanggal 9 April 2020 diadakan pada pukul 8, dan juga untuk pelayanan Jumat Agung tanggal 10 April 2020 pukul 08 diadakan secara online. Dan untuk Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai 11 April 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nats Alkitab diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan untuk mari kita doakan jemaat yang sakit dalam pergumulan dan lansia. Diinfokan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan minggu, persembahan syukur, dan persembahan bulanan dapat disampaikan melalui rekening BNI nomor 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat, dan juga di rekening BCA di nomor rekening 3070207655 atas nama Jeremia Aliamba. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan mendesak dapat menghubungi Sekretaris 1 Bapak Filipus Barcewahongan di nomor HP 0855 855 8553 dan Sekretaris 2 Bapak Robert Hasiholan Sitompul di nomor HP 087 88 07 88 075. Demikian waktu jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersama menaikkan doa. Bapa, hanya Engkau Allah yang membuat kami tetap mematuhi apa yang baik kami lakukan, apa yang kami perjuangkan. Maka di tengah-tengah dampak penyebaran COVID-19 ini, mulai di rumah kami, keluarga, kami berhimpun bersama, menjaga diri, menjaga kesehatan kami, dan juga lingkungan, bahkan masyarakat dan negara ini, bangsa kami, dalam pemimpin yang terus dengan setia, bahkan berjuang, presiden kami, wakil presiden, dan kabinetnya, untuk menghadirkan satu kehidupan yang selalu terjaga dan bisa melewati dampak penyebaran COVID-19 semua dalam keadaan baik. Kami percaya Bapak, untuk kondisi ini Engkau tempatkan kami, dan Engkau membutuhkan kami agar semua kami bekerja sama di dalam setiap keluarga, anggota keluarga, masyarakat lingkungan, bahkan seluruh warga Indonesia yang sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam harapan bisa melewati pergumulan ini dan juga dunia pada umumnya. Kami percayakan hanya Allah yang memberi hikmat, kasih dan kuasa kepada orang-orang yang terus berjuang. Kami bawa tenaga medis, perawat dan dokter, bahkan pihak-pihak rumah sakit yang terus menangani pasien, tidak henti-henti dalam doa dan perjuangan mereka. Mereka tidak hanya berjuang semata-mata demi manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka Bapa di surga, Engkau selalu hadirkan damai sejahtera, sukacita kepada mereka dan semua kami. Bagi yang sakit, Tuhan kuatkan, Engkau hibur bahwa Engkau menyembuhkan mereka. Bagi yang lemah, Engkau berikan semangat kembali, dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan di dalamnya, karena Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang sangat melemah ini, ada banyak orang-orang yang kesulitan dalam pangan, mencukupi kebutuhan hari-hari mereka. Tapi kami mau bawa Tuhan beri jalan keluar. Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi itu bisa mengatasi semua ini. Bahkan juga pemerintah kami yang terus mengambil sikap yang tepat dan benar untuk kesejahteraan masyarakat rakyatnya. Kami percaya Bapa, tidak akan ada yang berketerlambatan. Dan biarlah kami sanggup hanya untuk melihat rancangan Tuhan kami lakukan dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap dikuatkan, dihibur, disemangati, dan selalu mengerjakan apa yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bersama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, karena kami yang bersyukur, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni kami. Dan jangan kami mencoba, lepaskanlah kami daripada itu, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahan syukur maupun persembahan bulanan lewat rekening BNI Gereja Kristen Pasundan Kramat. Nyanyian Gereja Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini di dalam pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutkan kehidupan kita. Allah memerlukan kita. Kerjakan dan perjuangkan apa yang baik dan di dalam kepatuhan kepada Dia. Amin.
Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.